Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elvira Laratanto, mahasiswa dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NPM 240401040012. Dan dalam video ini, saya akan mengajak kita semua untuk mengenali dan merenungkan lebih dalam tentang makna kewarganegaraan yang kompeten berdasarkan perspektif filsafat kewarganegaraan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Andri selaku dosen pengampu dari mata kuliah filsafat kewarganegaraan. Di tengah dunia yang makin kompleks, tantangan sebagai warga negara tidak lagi sederhana memilih dalam pemilu atau membayar pajak. Hari ini kita dihadapkan pada satu pertanyaan penting. Apa yang dimaksud dengan warga negara kompeten menurut Haryat Moko? Dalam pemikiran Haryat Moko, warga negara kompeten bukan hanya mereka yang paham hukum atau aktif memilih saat pemilu. Lebih dari itu, mereka adalah warga yang kritis, etis, dan partisipatif. Kompetensi di sini mencakup kemampuan berpikir relatif, memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab, dan tidak terjebak pada kepentingan pribadi atau kelompok semata. Jadi, menjadi warga negara bukan hanya soal status hukum, tetapi kesediaan aktif terlibat demi kebaikan bersama. Dan itulah mengapa keberadaan warga negara kompeten menjadi subjek penting dalam pelaksanaan konstitusi negara. Ya, karena mereka adalah penopang konstitusi yang hidup, bukan hanya pasif menerima hukum, tapi ikut menjaga agar negara tetap pada rel keadilan. Dan warga negara kompeten adalah subjek utama dalam pelaksanaan konstitusi negara. Tanpa mereka juga, demokrasi hanya formalitas. Bayangan konstitusi seperti sebuah pedoman hidup bernegara. Namun, tanpa warga negara yang mampu membaca, memahami, dan menerapkannya, maka konstitusi hanya jadi dokumen mati. Dalam filsafat kewarganegaraan ada beberapa menarik antara good citizen dan good man. Good citizen adalah dia yang patuh, ikut aturan, membayar pajak, dan tidak melanggar hukum. Tapi good man, dia lebih dari itu. Dia berani melawan sistem ketika sistem tidak adil. Dia memperjuangkan nilai, bukan sekedar peraturan. Contohnya, seorang aktivis HAM yang kritik negara demi membela rakyat kecil, yang mungkin tidak dianggap good citizen oleh negara otoriter, tapi ia adalah good man karena membela kebenaran. Perbedaan ini mengingatkan kita bahwa hukum dan moral tidak selalu berjalan seiring. Tapi warga ideal ia adalah mereka yang mampu menjadi keduanya. Devlin menyebut keutamaan warga negara lahir dari keberanian sipil, partisipasi aktif, dan komitmen pada kebenaran. Dalam dunia yang penuh kompromi, kita butuh warga yang tahan uji, yang tidak takut menyuarakan yang benar bahkan saat tidak populer. Tapi tentu saja semua itu tidak bisa lahir dari ruang kosong. Negara perlu memenuhi syarat seperti pendidikan yang membentuk kesadaran kritis, pemerintahan yang transparan, serta jaminan bahwa semua warga memiliki hak yang sama. Untuk menciptakan warga terbaik di dunia, negara harus menyediakan ruang yang adil dan pembinaan kesadaran kritis sejak dini, seperti pendidikan kewarganegaraan yang mendalam dan membahaskan, bukan sekedar hafalan. Yang kedua, lingkungan demokratis yang sehat, di mana kritik dan partisipasi tidak dimatikan. Yang ketiga, keadilan sosial
agar semua warga merasa memiliki dan tidak terpinggirkan. Tanpa itu, kewarganegaraan hanya akan jadi formalitas administratif. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Menurut Anda, mampukah Indonesia menjadi negara yang menjadikan warga negaranya menjadi the best citizen di dunia? Saya percaya bisa. Indonesia punya Pancasila, semangat gotong royong, dan keberagaman yang luar biasa. Tapi semua itu belum cukup jika warganya apatis dan masih banyak praktik diskriminasi seperti korupsi dan pendidikan yang belum membebaskan. Maka komitmen bersama sangat dibutuhkan. Kita butuh warga yang mau belajar, bertanya, dan terlibat. Disinilah pentingnya nilai bukan sekedar teori, tapi fondasi moral dari kewarganegaraan. Tanpa nilai, hukum bisa kehilangan arah. Dan itulah mengapa kita perlu stubborn values, nilai-nilai yang kokoh dan tidak bisa ditawar, bahkan saat dunia berubah cepat. Lanjut di pertanyaan nomor 7, mengapa nilai menjadi materi dasar? Yang pertama, karena nilai adalah dasar dari tindakan manusia. Tanpa nilai, kita hanya menjalankan kewajiban tanpa makna. Yang kedua, nilai membantu kita memahami tujuan bernegara secara mendalam, tidak hanya sebatas formalitas. Nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan solidaritas menjadi kompas etis dalam kehidupan berbangsa. Nomor 8, mengapa stubborn values menjadi penting atau urgent dalam konteks pemahaman dalam pelaksanaan kewarganegaraan? Stubborn values atau nilai-nilai yang kokoh menjadi penting karena mereka tidak tergantung pada situasi atau kekuasaan. Nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan adalah prinsip dasar yang harus tetap dipegang teguh meskipun kondisi sosial atau politik berubah. Nilai ini menjadi jangkal moral ketika hukum dan institusi goyah. Lanjut di pertanyaan nomor 9, berilah pendapat Anda terkait sila ketuhanan yang Maha Esa yang kerap dimengerti berupaya memperoleh kesucian dengan melaksanakan sila tersebut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sering dipahami secara sempit sebagai kewajiban agama. Padahal inti dari sila ini adalah mengakui dimensi spiritual dan etis dalam hidup beragama. Upaya memperoleh kesucian dengan melaksanakan sila ini bukan berarti menjadi sempurna atau fanatik, tapi menjadikan moralitas dan kesadaran spiritual sebagai dasar bertindak. Pertanyaan terakhir, mungkinkah warga negara menjadi suci dalam negara? Apakah warga negara bisa menjadi suci? Jika yang dimaksud adalah manusia yang bebas dari dosa dan salah, tentu tidak mungkin. Tapi jika dimaksud adalah warga negara yang bertindak berdasarkan kebajikan, kejujuran, dan ketulusan hati, maka jawabannya sangat mungkin. Negara yang sehat adalah negara yang dipenuhi oleh warga yang terus berupaya menjadi pribadi yang bijaksana, bukan sempurna, tapi terus bertumbuh. Baik, demikian pemaparan saya tentang konsep-konsep penting dalam filsafat kewarganegaraan. Semoga kita semua menjadi warga negara yang tidak hanya baik secara hukum, tetapi juga baik secara moral dan etis, yang mencintai tanah air dengan cara berpikir kritis, adil, dan keberadaban. Terima kasih, sampai jumpa dan salam kewarganegaraan.